Oke, ini udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semua. Happy weekend, happy loka. Seperti biasa, kali ini Amir Syam ya. Saya sendiri nih, live nih. Soalnya pembicaranya tidak bisa ya. Jadi di reschedule pekan depan insya Allah. Kemarin yang udah ini ya, mungkin di reelsnya Happy Lova itu sudah ini ya, sudah tahu ya rencananya hari ini kita akan ngobrol bareng Kak Joko tentang pengalamannya ini ya, kuliah tetapi sukses di bisnis seperti itu. Nah, karena Dek Joko tidak bisa, jadi kita hari ini ya sharing apa ya, apa aja boleh deh, sharing apa aja boleh tentang bisnis ya. Oke, sebenarnya saya udah lama sih, berapa minggu yang lalu udah rencana memang ingin live sendiri ya, cuma memang kayak masih belum ada waktunya ya, masih cukup padat. Terus juga biasanya kan acara pekanan kita mesti selalu dengan bintang tamu ya, karena memang agenda rutin live Instagram kita. Nah, mungkin saya akan sedikit sharing tentang Happy Lova ya. Mungkin teman-teman yang udah lama follow Happy Lova atau yang mungkin baru ya, mungkin sudah tahu atau mungkin belum tahu. Nah, ini yang belum tahu, saya sharing Happy Lova itu sebenarnya apa sih. Nah, Happy Lova itu sebenarnya bisnis jasa ya, bisnis jasa. Jasanya jasa apa tuh yang kita siapkan, yang kita sediain, yang Happy Lova sediain. Happy Lova itu menyediakan jasa desain, jasa admin untuk optimasi sosial media, jasa CS untuk merespon customer, seperti itu. Nah, kenapa sih Happy Lova ini dibangun tuh? Mungkin masih banyak ya teman-teman yang mungkin belum tahu atau sebelumnya udah tahu. Nah, sebenarnya Happy Lova tuh dibangun karena memang berangkat dari keresahan ya, jadi saya tuh sebenarnya kan udah di dunia jualan itu udah sekitar berapa lama ya? Mulai 2000, sebenarnya udah dari kuliah sih ya, udah mulai dari kuliah 2011 2012 mungkin. Nah, itu sebenarnya sudah excited gitu ya, jadi kuliah itu sambil jualan seperti itu. Terus kemudian lulus kuliah juga akhirnya excitednya di dunia jualan seperti itu. Nah, terus kemudian beberapa kali jualan beberapa produk, mulai dari dropship, reseller, sampai ada produk sendiri seperti itu. Terus juga pengalaman ini juga ya, mimpin tim jualan seperti itu ya. Nah, dalam perjalanannya itu saya ketika flashback gitu ya, ngerasa cukup sulit ketika kita sedang menjalankan bisnis ya, kemudian ingin rekrut orang gitu ya untuk membantu kita menjalankan bisnis kita. Misalnya seperti mengoptimasi sosial media seperti itu, atau merespon customer lewat WhatsApp gitu ya. Nah, itu ketika membuka lowongan dan ingin merekrut orang itu sebenarnya cukup sulit, cukup effort ya. Mulai dari yang harus ini ya, tebar-tebar flyer seperti itu. Terus kemudian harus wawancara juga kayak gitu. Terus nanti ketika sudah terima juga effort juga untuk ngajarin mereka gimana cara menjalankannya, gimana cara jadi CS, gimana ngedesainnya, seperti itu effort. Dan
dijalankan sesuai standar kita, sesuai SOP kita seperti itu. Nah, setelah 3 bulan misalnya, setelah 3 bulan udah kita ajari, udah bisa menjalankan sesuai SOP yang kita inginkan. Nah, itu juga biasanya ada kendala berikutnya tuh, entah itu kemudian tiba-tiba resign, ya seperti itulah. Jadi kendala merekrut ini ya, tim penjualan untuk membantu membangun bisnis kita seperti itu. Nah, karena saya ngerasa dalam perjalanannya saya ngerasa kayaknya cukup ribet ya, kayak gitu, cukup ribet untuk merekrut orang, ngebuka lowongan seperti itu, ngajarin, kemudian harus resign, ketika resign kemudian harus rekrut lagi, ngajarin lagi, itu kan cukup ribet ya, cukup ribet, tidak efektif, harus ngeluangin banyak waktu kayak gitu. Nah, sebenarnya berangkat dari keresahan itu, saya pikir yang mengalami masalah seperti itu bukan cuma saya ya, bukan cuma saya dan tim gitu ya pada zamannya seperti itu, tapi sepertinya teman-teman juga saya pikir juga mengalami masalah yang sama kayak gitu, mengalami masalah yang sama. Makanya kemudian bisnis Happy Lova ini dibangun seperti itu, karena memang ingin membantu teman-teman yang memang butuh jasa desain, kemudian untuk optimasi sosial medianya, jasa CS seperti itu. Jadi tidak perlu lagi repot-repot tuh ya, tidak perlu lagi repot-repot untuk rekrut orang, bisa langsung konsultasi dengan Happy Lova. Nanti Happy Lova menyediakan jasa yang memang teman-teman butuhkan, dan orang-orangnya juga udah terlatih seperti itu ya teman-teman ya, sekilas tentang Happy Lova. Oke, ini Deis, makasih Dek. Makasih Lope ya, makasih. Terus berikutnya kita sharing sedikit kali ya tentang bisnis seperti itu. Nah, atau mungkin yang tidak terlalu jauh lah, barusan kita udah sharing tentang Happy Lova ya, terus kemudian mungkin sedikit tentang live Instagram Happy Lova yang setiap pekan kita adain seperti itu. Nah, sebenarnya live Instagram yang tiap pekan diadain Happy Lova itu salah satu program kerjanya Happy Lova ya, yang memang kita adain untuk teman-teman Beloved ya, para followersnya Happy Lova, teman-teman yang memang mungkin butuh ya. Pertama memang buat teman-teman yang memang mungkin butuh ya sharing seputar bisnis gitu ya, yang memang sekarang mungkin lagi berproses di bisnisnya, lagi ngebangun bisnisnya, lagi ingin memulai bisnisnya, atau memang mungkin udah lama jalan di bisnisnya tapi belum, ini kenapa ya kok belum nyampe juga nih ke goalnya seperti itu. Nah, seperti itu. Itu pertama, memang live Instagram ini untuk teman-teman Beloved yang mungkin butuh sharing yang kita adain terkait bisnis seperti itu. Kemudian yang kedua, sebenarnya dari live Instagram Happy Lova yang diadakan tiap pekan, Happy Lova itu sebenarnya message yang ingin Happy Lova sampaikan ya buat teman-teman Beloved seperti itu, bahwa sebenarnya setiap kita itu sedang berproses seperti itu, bahwa sebenarnya setiap kita itu sedang berproses di bisnis kita seperti itu. Bukan cuma Beloved nih yang sedang berproses ya, bukan cuma teman-teman nih yang lagi berproses, bahkan Happy Lova sendiri sedang berproses, dan pembicara yang lagi sharing pun tiap pekan juga lagi berproses seperti itu. Nah, seringkali kita itu ini ya kurang bisa stay gitu ya, kurang bisa stay di proses, mudah patah di tengah jalan seperti itu. Karena kita itu pertama biasanya ya, kenapa kita biasanya kurang bisa stay ya di proses, itu biasanya karena kita merasa cuma kita sendiri nih yang belum nyampe ke goal kita, cuma kita sendiri nih yang belum berhasil seperti itu. Biasanya seperti itu ya gitu. Nah, lewat live Instagram ini yang tiap pekan Happy Lova adain, Happy Lova ingin bilang kalau Happy Lova lagi berproses, bintang tamunya pun lagi berproses, sama seperti teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin hari ini masih lagi berproses di bisnisnya, belum nyampe juga ke goalnya, masih gagal berkali-kali, ada masalah sana sini, itu enggak apa-apa, karena teman-teman enggak sendiri, kita semua juga lagi berproses
lagi jalan juga di prosesnya kita, lagi mengalami kegagalan juga, lagi ada masalah juga seperti itu, dan tidak apa-apa seperti itu. Teman-teman tidak sendirian. Nah, dan ketika kita menghadapi masalah demi masalah, kegagalan demi kegagalan, sebenarnya mungkin ini terlalu teori banget ya, tapi ini memang real seperti itu ya. Sebenarnya yang terpenting itu memang bukan tentang gagalnya, bukan tentang tidak berhasilnya, bukan tentang hambatan-hambatannya, bukan tentang kesulitannya, tapi gimana kemudian setiap kali kita gagal, setiap kali kita mengalami kesulitan, kita bisa belajar dari kesulitan kita bisa belajar dari hambatan-hambatan yang lagi kita alami seperti itu. Sebenarnya belajarnya yang penting, pembelajarannya yang penting. Dan ini mungkin rasanya kedengarannya sangat teori banget, tapi ini benar seperti itu. Karena jika goal kita itu, jika yang kita jadikan tujuan utama kita itu adalah goal kita ya, bukan belajarnya gitu ya, bukan prosesnya seperti itu, kita beneran akan mudah patah seperti itu. Karena goal itu kan bukan sesuatu yang bisa kita kontrol ya. Kalau proses kan bisa kita kontrol. Goal itu adalah hasil, sedangkan siapa yang benar-benar bisa tahu tuh hasil dari setiap hal-hal yang kita lakukan? Kan tidak ada yang tahu, itu bukan hal yang bisa kita kontrol. Ketika saya berproses, siapa yang bisa memastikan prosesnya saya akan berhasil? Ketika teman-teman sekarang berproses, siapa yang bisa memastikan prosesnya teman-teman akan berhasil? Atau pada bulan keberapa teman-teman akan berhasil? Pada tahun keberapa teman-teman akan berhasil? Seperti itu. Katakanlah teman-teman, atau katakanlah saya gitu ya, katakanlah saya menduplikasi cara si A gitu ya, melakukan bisnis si A, menjalankan bisnisnya dan berhasil pada tahun ketiga, sehingga itu benar-benar si A lakukan produk-produknya ada. Tapi apakah ketika saya lakukan di lokasi A itu bisa menjamin saya bisa nyampe ke goal saya pada tahun ketiga seperti yang si A alami seperti itu? Kan tidak ada ya, tidak ada yang bisa menjamin. Kan seperti kita bermodifikasi karena hasil itu ada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, dan kita punya waktunya sendiri seperti itu. Jadi ketika orang lain mungkin sampai ke goalnya pada tahun ketiga, pada tahun kedua, pada tahun pertama, ya bisa jadi kita bisa lebih cepat dari orang lain, bisa jadi bisa lama dari orang lain seperti itu. Nah, karena memang hasil itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita prediksi, tidak bisa kita pastikan, dan satu-satunya yang bisa kita pastikan adalah hal yang bisa kita kontrol. Hal yang bisa kita kontrol itu kan sebenarnya apa yang kita bicarakan, apa yang kita respon, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, semuanya tentang kita. Dan kalau semuanya tentang kita, berarti itu tentang proses ya. Nah, karena itu satu-satunya hal yang memang bisa dipastikan dalam bisnis atau ketika kita membangun bisnis adalah prosesnya, bukan hasilnya, seperti itu. Jadi ketika kita ingin bisa stay di prosesnya seperti itu, boleh sih punya goal seperti itu, tidak apa-apa punya goal, tapi goal itu bukan benar-benar tujuan utamanya kita seperti itu. Karena ketika goalnya kita jadikan tujuan utama, ya kita akan mudah patah tuh. Kalau kita kok tidak nyampe ya ke goalnya, padahal saya udah berkali-kali nih, padahal udah 2 tahun, udah 3 tahun, udah 5 tahun ngejalanin bisnis, tapi belum nyampe juga, pasti bakalan patah. Karena yang jadi ini ya, tujuan utamanya kita adalah goalnya kita. Beda ketika memang tujuan kita memang adalah belajar aja, ini memang dengar teori, tapi ini memang benar itu. Nanti teman-teman bisa gitu ya, bisa rasain tuh ya bedanya ketika kita itu menjalankan sebuah bisnis itu yang
Tujuannya hanya goal aja, dibandingkan dengan ketika teman-teman itu menjalankan bisnis yang memang jalannya itu memang jalan di proses, memang belajar dalam setiap prosesnya belajar. Ketika ada hambatan, apa ini ya yang perlu diperbaikin, ketika gagal apa yang perlu diperbaikin, ketika ada kesulitan apa yang masih perlu diperbaikin lagi, seperti itu. Ketika kita sudah terlatih berproses, terlatih belajar, terlatih ketika gagal kita mulai lagi, ketika gagal kita evaluasi lagi, ketika kita sudah terbiasa terlatih seperti itu, terlatih belajar evaluasi, terlatih belajar di proses seperti itu, nanti kita ya akan stay tuh di prosesnya seperti itu, tidak mudah patah tuh ketika kita bertemu hambatan-hambatan, kegagalan-kegagalan seperti itu. Seperti itu teman-teman. Jadi apa dong pentingnya goal gitu ya? Apa dong pentingnya goal kalau goalnya bukan dijadikan yang utama? Penting, goalnya penting juga. Jadi kalau goal itu bagi saya ya, goal itu pentingnya goal itu untuk arah ya, arah biar kita itu tahu arahnya kita mau kemana nih, seperti itu. Misalnya kita mau pergi ke Surabaya, goalnya berarti kan Surabaya nih ya, seperti itu. Saya di Malang nih, terus mau ke Surabaya nih. Kita kan untuk jalan itu kita kan perlu tahu tuh arahnya, mau ke Surabaya atau mau ke Jakarta, seperti itu. Nah, goal itu seperti itu, untuk arah, untuk ngelihat, oh ya saya mau ke Surabaya. Jadi ketika mau ke Surabaya berarti prosesnya itu berarti ada proses langkah-langkah yang ke Surabaya, seperti itu. Ketika mau ke Jakarta berarti proses dan langkah-langkahnya ada langkah-langkah ke Jakarta, seperti itu. Jadi goal itu memang diletakkan di awal tapi hanya sebagai arah aja. Itu buat kami ya di Happy Lova seperti itu. Jadi hanya sebagai arah aja, bukan sesuatu yang kemudian harus benar-benar apa itu ya namanya, harus benar-benar dikejar seperti itu. Bukan tidak boleh ngejar ya, tapi seringkali ketika kita terlalu fokus pada goal, kita itu lupa untuk berproses dan akhirnya mudah patah seperti itu. Lupa untuk ketika kita terlalu fokus pada goal itu biasanya kita mudah capek tuh kan, karena yang kita pikirkan hanya goal, kok udah nyampe ya di goalnya, padahal aku udah usaha nih, kok udah nyampe ya di goalnya, padahal aku sudah bertahun-tahun nih, seperti itu. Padahal dalam perjalanan itu kan bukan hanya goal, ada banyak hal, ada proses-proses tuh. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dalam perjalanannya. Ada banyak kapasitas yang bisa kita latih seperti itu dalam perjalanan membangun bisnis itu, seperti itu. Itu teman-teman. Jadi balik lagi, sebenarnya live Instagram yang biasa diadain Happy Lova tiap pekan itu sebenarnya memang pengen nyampein gitu ya ke kita semua. Kalau sebenarnya teman-teman yang mungkin sekarang lagi menjalankan bisnis atau udah lama menjalankan bisnis seperti itu, dan belum nyampe ke goalnya, itu tidak apa-apa karena teman-teman tidak sendirian, karena Happy Lova juga lagi berproses, dan bintang tamu Happy Lova tiap pekan juga mereka juga orang-orang yang sedang berproses juga, seperti itu. Jadi tidak apa-apa kalaupun sekarang mungkin belum nyampe sama goalnya atau bisnisnya belum sebesar yang teman-teman inginkan, ya tidak apa-apa, berproses aja, jalan aja terus, seperti itu. Kalau ada hambatan dipelajari, dievaluasi lagi bagian mana yang perlu diperbaikin, seperti itu teman-teman. Gitu. Nanti yang mau tanya-tanya boleh ya, boleh di kolom komentar yang ingin tanya-tanya. Nanti kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa kita save ya pertanyaannya. Oke. Itu tentang proses, pentingnya goal itu sebagai arah, dan tiap kita itu sebenarnya tidak apa-apa juga lagi berproses. Kemudian apa lagi? Nah ini ya teman-teman ya, yang juga penting, yang penting di bisnis itu yang mungkin sering kali kita lupain tuh ya, silaturahim. Nah silaturahim, saya pakai bahasa silaturahim ya, ini bahasa kerennya apa tuh? Nah ini seringkali kita itu silaturahim ini hal yang kayaknya sering kita lewatkan ya. Seringkali ketika ada chat masuk dan itu bukan customer atau bukan calon customer gitu ya, atau orang yang
tidak menguntungkan kita seperti itu ya, kayak tidak mau beli produknya kita, atau bahkan mereka ngubungin kita untuk nawarkan produk mereka, itu seringkali kita mengabaikan mereka, nyuekin mereka kayak gitu ya. Nah ini juga yang sering banget kita lupakan nih tentang silaturahim gitu ya. Padahal silaturahim dalam bisnis ini penting banget ya silaturahim dalam bisnis, karena sebenarnya, nah ini, jadi nanti kapan-kapan kita bolehlah ngebahas tentang nadi bisnis ya. Jadi sebenarnya kalau saya sedikit spill ya tentang nadi bisnis. Jadi di dalam bisnis itu ada yang namanya nadi kayak gitu ya. Ini mungkin teman-teman yang udah berpengalaman di bisnis juga udah pada tahu nih tentang nadi bisnis. Jadi namanya nadi itu berarti ya seperti kita ya. Nadi itu berarti kan yang ngebuat kita bisa hidup kayak gitu. Kebayang kalau nadinya tidak ada gitu ya pasti kita bakalan mati. Nah di bisnis juga sama seperti itu juga. Ketika di bisnis itu tidak ada nadinya, maka bisnisnya bisa dipastikan bakalan mati. Nah nadi di bisnis itu berupa data calon customer kita, seperti itu. Data calon customer ya. Jadi nadi dalam bisnis itu berupa data calon customer. Seperti nama, nomor WhatsApp, email, seperti itu, nomor telepon dan lain sebagainya. Nah, itu data-data calon customernya kita seperti itu. Even meskipun mereka itu belum excited kayak gitu ya untuk order produk kita seperti itu, tapi data calon mereka itu adalah orang-orang yang kemungkinan akan membeli produk kita meskipun sekarang mereka mungkin belum excited gitu ya dengan produk yang sedang kita jual seperti itu. Nah sebenarnya ini hubungannya sama silaturahim tadi seperti itu. Nah karena nadi bisnis itu adalah data, nanti kapan-kapan kita bahas ya gimana cara mendapatkan nadi bisnis, kapan-kapan kita bahas. Nah jadi nadi ya balik lagi tentang silaturahim seperti itu. Kapan kira-kira terakhir kita nyuekin orang-orang yang ngubungin kita seperti itu? Kapan terakhir kali kita nyuekin orang-orang yang ngubungin kita? Baik orang yang mungkin udah lama udah lama tidak ada komunikasi dengan kita, terus kemudian tiba-tiba ngubungin kita, terus karena kita ngerasa tidak penting gitu ya, terus kita tidak bales, atau mungkin benar-benar orang baru gitu ya, atau memang orang yang sengaja ngubungin kita untuk nawarin produknya gitu ya, terus kita cuekin gitu. Kapan tuh terakhir kita nyuekin orang-orang yang ngubungin kita tuh di WhatsApp kita? Nah nanti kita bisa cek tuh ya. Padahal salah satu cara kita bisa dapet tuh nadi bisnis tuh ya dengan silaturahim tadi seperti itu. Nah kita kan seringnya males tuh ya silaturahim ya. Dari pengalaman-pengalaman kayak gitu, banyak teman-teman yang males silaturahim, males ngampirin duluan seperti itu. Nah udahlah kita males ngampirin orang duluan, males silaturahim duluan, kita males juga ngerespon orang yang datang ke kita seperti itu. Itu kan jadi gimana nih, kita mau ngebangun bisnis tapi males silaturahim nih, sedangkan kan nadi di bisnis itu adalah database ya, calon customer kita seperti itu bisa kita dapat dengan silaturahim ya teman-teman ya, seperti itu. Meskipun juga bisa juga nanti dengan cara-cara hard selling juga bisa juga ya, atau yang mungkin biasa pakai ini ya ads itu juga bisa seperti itu. Tapi bagi teman-teman yang mungkin belum kesana, belum pakai ads atau belum pakai yang seperti web seperti itu, yang masih biasa ya, masih terkendala modal. Nah itu silaturahim penting banget seperti itu. Sering-sering silaturahim, dan silaturahim ini memang hal yang memang sering banget terlewat seperti itu. Nah ketika ada teman-teman yang mungkin hubungin kita duluan, meskipun dia itu sepertinya hanya ingin menawarkan ya produknya, direspon aja kayak gitu. Sebenarnya kan dia boleh dong datang ke kita dengan menawarkan produknya, dan kita boleh dong nolak seperti itu kan. Maksudnya ketika ada orang datang ke kita menawarkan produknya, kita bukan orang yang harus beli seperti itu. Jadi gimana ya, kita itu harus nyuek kok, dan boleh kok jualan ke kita, dan kita boleh juga produknya nolak juga kan, misalnya dia ngelakuin kita gitu, terus kita ada lagi produknya, atau memang belum ada uang gitu ya untuk beli produk dia gitu, kita kan bisa tuh ya nolak, ya masih belum butuh nih, atau maaf ya kak, next time aja ya
di infoin butuh hubungi kakak ya, seperti itu. Nah, jadi gitu ya, orang terakhir kita juga kita bisa minta ini kita harus nomor ya, bisa juga sekalian nanti database-nya kita ya, seperti itu. Jadi orang-orang yang tidak tahu lah, karena sebenarnya orang data kita itu secara nomor kita seperti itu, database-nya yang di bisnis tadi seperti itu, meskipun mereka kita jual atau belum juga dengan produk kita jual, tapi jika kita setidaknya kita sudah salahkan di depan ketika kita itu sudah salah dengan orang lain, sudah saling nomor, sudah kenal dengan orang, kita sudah punya database itu, ada database yang nggak ada ditambah nanti di berikutnya kita bisa silaturahim lagi, bisa mulai ngenalin produk kita, ngenalin aja seperti itu, ngenalin aja nanti sampai akhirnya dia tahu di obrolan keberapa mungkin dia akan excited untuk order produk kita, seperti itu. Jadi itu yang sering kita lewatkan ya, tentang silaturahim. Kita sering cek gitu ya sama orang-orang yang hadir ke kita, udah kalau silaturahim ke orang, kita cek tuh kalau ada orang datang ke kita buat silaturahim, kan mereka bukan orang yang mau beli produk kita, seperti itu. Padahal silaturahim itu penting banget, seperti itu. Terus kemudian ini juga bisa jadi ya, bisa jadi seperti ini juga nih. Ketika kita ngenalin produk kita ke orang baru seperti itu, terus dia mungkin bukan orang yang butuh produk kita, mungkin kenalan dia, jika kita ya menjalin baik dengan orang lain, misalkan tadi orang yang saya ceritain, orang yang tiba-tiba datang ke kita untuk nawarin produknya, terus kemudian kita nolak dengan baik-baik, kemudian kita menjalin silaturahim dengan dia, kemudian berikutnya kita jalin lagi, dan kita kenalin produknya kita. Misalnya dia tidak butuh produk kita dan tidak ingin beli produk kita, tetapi jika kita menjalin hubungan baik dengan dia, bisa jadi kenalannya dia atau siapalah gitu ya, ketika butuh produk yang itu tuh yang temennya dia itu butuhin itu adalah produknya kita, bisa jadi dia akan merekomkan kita tuh, di sana tuh misalnya Habilova tuh nyediain tuh produknya, order di Habilova aja, seperti itu. Nah itu sih sebenarnya pentingnya silaturahim, dan itu tuh sering banget ya kita sepelekan dan kita abaikan tuh ya tentang silaturahim tadi, padahal itu ya penting banget sih ketika kita membangun bisnis seperti itu. Jadi pentingnya menjalin relasi ya, itu ya bahasa kerennya, menjalin relasi ya. Saya biasa pakai ini sih, silaturahim memang gitu teman-teman. Jadi semoga setelah ini kita mulai welcome gitu ya, kalau ada orang ngampirin kita duluan, ngajakin silaturahim, meskipun dia itu belum mau order produk kita atau belum kenal, bahkan mereka yang mau ngejualin kita gitu, tidak apa-apa gitu, mereka boleh kok jalan ke kita dan kita boleh nolak kayak gitu, kita ajakin aja dia kenalan kayak gitu teman-teman. Oke. Apa lagi ya? Jadi kita udah ngobrolin tentang proses, ngobrolin tentang silaturahim. Kayaknya udah ya, itu dulu. Ini karena memang kayak saya itu biar merasa bertang gitu ya, sama teman-teman bilang kan udah janji hari ini kita ke Instagram, tapi ternyata bintang tamunya ternyata tidak bisa gitu ya, hari ini tidak bisa dan reschedule pekan depan. Maka hari ini saya live sendiri dan sedikit sharing tuh ya tentang Habilova, kemudian tentang apa tuh proses, tentang silaturahim seperti itu. Oh ya, nanti bagi teman-teman Beloved, teman-teman di sini yang mungkin masih belum ini ya, belum cek YouTube-nya Habilova, nanti bisa cek ya YouTube-nya Habilova Official, nanti bisa subscribe di sana, terus bisa tonton ulang tuh ya live Instagramnya Habilova, di sana udah rapih tuh. Jadi yang mungkin ada yang kelewat tuh ya dengan obrolan dengan bintang tamu Habilova itu sudah ada semua tuh di YouTube. Udah diposting di sana mulai dari awal Habilova Live ya, itu nanti bisa teman-teman cek di sana, nanti bisa teman-teman share juga ya kalau teman-teman ngerasa dapat manfaat ya dari sharing Habilova di YouTube, bisa teman-teman share biar teman-teman yang lain juga dapat manfaatnya juga seperti teman-teman Beloved di sini. Oke, itu
itu. Terus kemudian nanti bagi teman-teman yang mungkin ingin sharing-sharing ya, ingin sharing-sharing tentang bisnisnya teman-teman seperti itu boleh juga ya. Boleh juga nanti DM ya di Instagramnya Beloved, itu boleh juga dan gratis ya. Jadi kalau hanya sharing-sharing aja kita ini ya juga ya, boleh seperti itu dan gratis juga. Kan tidak sampai apa jasa kita itu. Nah, disediakan tadi ini ya, jasa desain, optimasi sosmed, CS, seperti itu. Jika hanya sharing-sharing terkait bisnisnya teman-teman, ingin ada, mungkin tidak ada teman diskusi, tidak ada support system yang dalam membangun bisnisnya teman-teman tuh boleh jika ingin sharing-sharing dengan Happy Lova. Nanti bisa DM aja ya di Instagram Happy Lova, seperti itu. Oke, gitu aja ya sharing kita siang hari ini. Sampai jumpa pekan depan ya. Insya Allah kita akan berjumpa pekan depan dengan bintang tamu kita yang hari ini terreschedule ya, dengan Kak Joko. Nanti pekan depan insya Allah kita akan dengar tuh pengalamannya Kak Joko tentang gimana Kak Joko membangun bisnis. Padahal Kak Joko ini ya meninggalkan kuliahnya, seperti itu. Kok bisa gitu ya, kok bisa dia itu ketika meninggalkan kuliahnya malah sukses membangun bisnisnya, seperti itu. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di live Instagram Happy Lova pekan depan ya. Happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.